Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wabat. Berikut video tentang tugas saya di dalam Diklat 18 Anesanov dan saya mengajar di pelajaran akidah akhlak untuk kelas 9 di SMP Al-Minhaj Bogor. Di video ini nanti ada 4 bagian dari video. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang forum di GCR ini, Google Classroom. Kemudian ada tugas kelas, kemudian ada video bagian anggota, kemudian ada video bagian nilai. Dan 4 video ini ada di bagian GCR. Kemudian nanti video yang kelima, yaitu video bagian terakhir, tentang demonstrasi operasional GCR bersama beberapa partisipan. Yang pertama kita akan membahas tentang forum ini yang ada di GCR, Google Classroom. Ya, sini ada bagian headernya, sini ada bagian hamburger sini ya, titik 3, sini ada kelas, kalender ya. Kemudian kita mengajar apa, kemudian kita belajar apa ya. Jadi di sini kita sebagai guru dan di sini kita sebagai siswa. Kemudian ini judul di Google Classroom ini, dan ini salah satunya adalah tugas Diklat 18 Anesanov Akidah. Ini saya sebagai guru ya. Nanti kita bisa menggunakan GCR juga sebagai siswa. Ada 4 bagian utama di sini di GCR, yaitu ada forum, tugas kelas, anggota, dan nilai. Di forum ini nanti di sini ada bagian bawah header ya. Ini bagian judul. Sini misalkan ada tugas Diklat 18 Sami Sanov tentang pelajaran akidah akhlak, dan ini tentang subjudulnya yaitu tugas Diklat 18 Anisanov. Kemudian ada kode kelas di sini ya. Jadi misalkan kita sebagai guru dan ingin membagikan kelas kita, yaitu kodenya ini, tinggal kita klik di sini. Ini salin undangan ya. Nanti bisa dalam bentuk link ya, ketika kita ingin bagi ke WhatsApp dan sebagainya, atau misalkan kita tinggal copy saja seperti ini ya, di blok, kemudian Ctrl C ya, di copy, kemudian kita kirim ke WhatsApp dan sebagainya ya. Di sini kita juga bisa ganti tema ya, ganti tentang apa namanya headernya tadi ya, kemudian ataupun bisa kita upload foto untuk mengganti bagian yang ini. Kita akan ke bawah ya, dan di bagian paling bawah di sini ya, nanti alangkah bagusnya guru itu memberikan pengumuman ya, atau memberikan mukodimah lah. Nanti murid-murid di GCR itu seperti apa ya. Misalkan di sini yang kita buat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ahlan wa sahlan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya memperhatikan semua catatan berikut ya. Ini ditujukan kepada para siswa. 1. Materi di pelajaran yang akan dibagi bisa berupa salindia ya, PDF, video, naskah ya, atau bisa juga secara langsung dalam Google Meet. Kemudian yang kedua, setelah materi diterima ya tadi yang 4 ini ya, silakan buka bagian tugas kelas yang ini ya, tugas kelas yang ini di bagian atas tengah ya. Di sana nanti bisa mendapatkan tugas dan harap diperhatikan deadline-nya ya. Jadi misalkan besok, sepekan, sebulan dan sebagainya. Untuk tugas bisa berupa soal pilihan ganda ya, ataupun jawaban berupa rekaman suara ya. Jadi misalkan tergantung gurunya, misalkan kita ingin pilihan ganda bisa menggunakan Google Form, atau bisa pula rekaman suara ya, misalkan siswa merekam dulu, kemudian nanti tugasnya dikirim, misalkan siswa bisa upload di musik YouTube atau bisa SoundCloud dan sebagainya, kemudian kita kirim Google Form untuk mengisi link tadi, misalkan SoundCloud atau musik YouTube. Ketika tugas dikerjakan, maka otomatis ada pula sebagai lembar kehadirannya. Jadi misalkan ketika siswa sudah mengerjakan tugas, ya otomatis dia hadir pada pelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, tugas pembelajaran Google Meet ini harap diperhatikan ya, suara mic dimatikan ya. Kenapa sih siswa suaranya dimatikan? Karena agar tidak berisik ya ketika pembelajaran, kecuali jika ditanya. Jadi ketika ditanya, maka mic siswa itu dinyalakan. Kemudian yang kedua, harap menampakkan kamera video ya. Jadi kameranya dibuka ya, agar bisa tatap muka antara guru sama siswa. Jikapun tidak ya, jika tidak ingin kamera videonya dinyalakan, tidak mengapa ya. Namun bila ditanya guru ya dan tidak ada tanggapan langsung, maka dianggap tidak hadir seperti itu. Jadi misalkan Fulan, misalkan dihitunglah sampai 10 detik, Fulan ini tidak nyaut ya, tidak menyapa, berarti dia tidak hadir ya, karena tidak ada videonya, tidak ada suaranya, maka otomatis dia tidak hadir walaupun dia masuk ke dalam acara Google Meet tersebut. Kemudian yang bagian keempat, kemudian pengumuman yang keempat ini,
Untuk nilai tugas silakan bisa dilihat bagian atas kanannya ini. Ya nanti kalau klik nanti ada nilai-nilai dari para siswa. Terima kasih, semoga bisa bekerja sama. Ini bagian yang pertama ya, paling bawah itu biasanya sesuai dengan tanggalnya. Ini yang diharapkan guru-guru memberikan mukadimah dulu kepada para siswa. Jadi siswa di Google Classroom itu ngapain sih? Nah, seperti itu. Kemudian nanti di sini ada bagian lagi pembagian materi ya, bisa berupa nanti di sini bisa berupa macam-macam lah, bisa berupa gambar ataupun dalam bentuk Word ataupun dalam bentuk salin dia ya, video dan sebagainya. Ini yang dalam bentuk saya contohkan dalam bentuk PPT, PowerPoint ya, dan gambar. Ya silakan baca baik-baik salin dia ini slide ya. Untuk pelajaran akidah akhlak kelas 9 semester genap untuk bab 1 yaitu iman kepada qadar dan qadar. Kita akan coba buka bagaimana materi yang disampaikan dalam bentuk salin dia. Ya, salin dianya seperti ini. Nanti siswa bisa melihat sendiri sini ke bawah sana ya. Tergantung guru dia akan memberikan salin dia kepada siswanya berapa. Misalkan saya di sini untuk pelajaran akidah akhlak bab tentang takdir kelas 9 semester 2 ini satu babnya ada 24 halaman ya. Jadi tergantung guru mau berapa memberikan salin dia. Di salin dia ini pun kita bisa memberikan video dan sebagainya ya, agar lebih interaktif lagi dengan siswa. Jadi di bagian materi pertama ini kita bisa memberikan untuk siswa yaitu berupa salin dia slide atau misalkan dalam bentuk gambar ya. Jadi misalkan sini ada gambar. Kalau saya ini mencontohkannya dengan slide tadi, misalkan kita bisa memberikan gambar ya, misalkan untuk matematik diberikan misalkan ada berapa apel ya, siswanya disuruh menghitung, membagi dan sebagainya ya. Misalkan guru fisika bisa misalkan menggambar mobil dan sebagainya, berapa kecepatan mobil, kemudian ada jalan dan sebagainya, seperti itu. Ini dengan gambar ya. Kemudian saya pun di sini memberikan contoh interaksi antara siswa ya, partisipan dengan gurunya. Jadi misalkan di sini ada yang assalamualaikum ya, ini sebagai partisipasinya sebagai siswanya, kita pun bisa menjawab di sini waalaikumsalam, seperti itu ya. Jadi di sini forumnya terbuka antara guru dan siswa. Namun di sini pun kita ini untuk membalasnya ya, nanti dibalas ini ada kedetek nama partisipan kita, siswa kita, ataupun misalkan kita ingin menghapus ya. Jadi misalkan partisipan atau misalkan siswa ngomongnya jelek, kasar dan sebagainya, kita bisa menghapus seperti itu ya. Atau misalkan jangan tampilkan ya. Jadi misalkan dia tidak terhapus tapi komennya ya atau uploadannya itu tidak tampak. Ya ini bagian kedua ya, materi. Kemudian kalau tadi di sini materi dalam bentuk PowerPoint dan gambar, kita juga bisa memberikan materi kepada siswa dalam bentuk video ya. Untuk video pembelajaran dari salin dia ya ini, jadi untuk menjelaskan salin dia yang tadi bisa disimak dalam video berikut. Nah, ini bisa kita dalam bentuk upload langsung ke situs GCR ataupun kita bisa dalam bentuk embed yang dari YouTube. Kita akan coba tentang video pembelajaran ini. Ya, ini jadi video pembelajaran yang kita berikan kepada para siswa. هي إذن لأحد أجدادك فقد كانت مدفونة في حضارة واحدة تجلس هناك. Nah, ini contoh videonya ya. Jadi kalau dengan video itu kan semakin jelas lah kita menjelaskan kepada para partisipan, para siswa, seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi kita memberikan materi ya dalam bentuk salin dia, gambar, video, nanti kita memberikan tugas ya kepada para siswa. Ya, tugasnya ini sebenarnya tugasnya ada di sini, tugas kelas, namun untuk hasilnya, postingnya itu nampak juga di forum, seperti itu. Nah, kemudian yang bagian kiri ya, bagian kiri ini ada agenda-agenda yang akan datang. Jadi misalkan ada tugas ya, tugas yang ini ya, tugas yang ini nanti muncul di sebelah kiri ya. Misalkan sini ada tugas tenggangnya ini hari Rabu ya. Ini kita buat kemarin hari Selasa, kemudian maksimal hari Sabtu ya. Jadi misal 4 sampai 5 hari tergantung guru lah. Dia mau kasih deadline kapan, seperti itu. Yang ini kita bisa klik semua ya tentang tugas-tugasnya apa saja. Ya, ini video bagian pertama tentang masalah forum GCR. Kemudian kita ke video bagian kedua tentang tugas kelas. Nah, di bagian tugas kelas seperti ini ya, ada kita bisa buat tadi tugasnya, bisa tugas ataupun kuis ya dengan Google Form dan sebagainya, pertanyaan, materi ya,
kemudian kita pengen murojaah, mengulang dan sebagainya. Ini pun topik ya. Topik ini kita bisa buat misalkan bab 1, bab 2, bab 3 atau bab 1 bagian 1, bab 1 bagian 2 terserah bebas ya. Kemudian ini nama topiknya. Seperti itu. Ya, kita akan coba buka tentang masalah tugas pertama ini ya. Tugas di bab kelas 9 semester 2 bab 1 iman kepada takdir. Kita akan buka tugasnya seperti ini. Ya, jadi kita akan lihat bahwasanya ada 9 peserta, ya ada 9 siswa yang sudah mengumpulkan dan dinilai 6, dan yang belum mengumpulkan ini 3 ya. Untuk yang diserahkan saya juga masih belum begitu paham ya. Ya, saya yang paham ini hanya diberikan dan dinilai. Jadi diberikan itu dia diberikan tugas tapi belum dinilai oleh guru, sedangkan yang dinilai adalah dia sudah mengumpulkan tugas dan sudah dinilai oleh guru A. Untuk yang tugas kelas contohnya seperti ini. Sebelum mengerjakan ulangan harian, wajib belajar dari ya salin dia yang tadi yang ada di forum. Kemudian pertemuan langsung Google Meet nanti di video bagian yang kelima. Kemudian video pembelajaran pendukung salin dia yang misalkan seperti video, rekaman suara dan sebagainya. Kita pun bisa memberikan keterangan kepada para siswa misalkan jika sudah maka silakan kerjakan ulangan harian berikut ya. KKM-nya 70. Jika nilainya di bawah KKM bisa mengulang lagi ya dengan Google Form yang masih sama. Kita bisa memberikan kepada siswa misalkan dia mengulang-ulang terus, kita bisa memberikan KKM atau memberikan rata-ratanya, tergantung guru lah dia mau ingin yang apa ya. Kita akan coba klik yang ini ya, tugas untuk siswa ya, atau misalkan kalau saya di sini kan ulangan harian bab 1 tentang iman kepada takdir. Kita akan coba tugasnya seperti apa ya. Tugasnya dengan menggunakan Google Form ya seperti ini ya. Ulangan harian bab 1 iman kepada qadar dan qadar, silakan kerjakan tadi sama, ini nama ya. Kemudian kelasnya berapa, kemudian klik berikutnya. Atau kita coba aja ya, misalkan di sini kita akan coba isi. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Nah, itu nanti harus dikirim. Ya, ini bagian kedua di video Google Classroom ini tentang masalah tugas kelas. Bagian tentang tadi yang tugas siswa, ya ini dashboard dari gurunya. Ini header untuk soal tadi yang kelas 9 bab 1 iman kepada qadar dan qadar, ini keterangannya ya. Kemudian di bagian selanjutnya ada nama siswa, partisipan ya, kelasnya berapa, kemudian ini soal-soalnya ya. Kemudian ini poinnya ada 10. Jadi kalau sudah mengerjakan semua soal dan benar semua nilainya 10, dan kita akan melihat yang respondennya ini ya. Ada yang nilainya 0 tadi karena dia salah paham ya. Kemudian paling rendah 8 dan paling tinggi 10. Di rata-ratanya di Google Classroom tadi itu kan 9,6 ya. Kemudian ini nama-namanya yang memberikan tanggapan ya. Kemudian ini sudah semua 100%, kemudian ini dan sebagainya ya. Kemudian kita akan lihat spreadsheet-nya. Nah, ini tadi ya, ini nilai-nilainya. Ini ada 2 bagian tadi, saya salah lupa memberikan nama dan kelas ya. Kemudian ini nama-namanya dan ini adalah nilai-nilainya tadi ya dari 5 soal. Kemudian kita masuk ke video bagian ketiga yaitu tentang anggotanya. Ya, jadi di sini anggotanya itu kita bisa mengetahui siapa gurunya dan siapa siswanya. Jadi misalkan di sini guru ya. Di sini kita bisa mengundang pengajarnya siapa saja ya, bisa kita masukkan email di sini ya, email dan sebagainya seperti itu. Ya, kemudian kita undang, klik di sini. Ya, jadi dalam satu kelas ya, tadi misalkan kelas tugas di kelas 8 bahasa Samisanov ini ada 2 guru, 3 guru dan sebagainya, kita tinggal mengundang. Kemudian di sini ada siswanya, partisipasinya ada 9 siswa ya, sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 nanti 9 ya. Kita pun sama di sini siswa bisa mengundang dengan link ya. Dan yang tadi ya kodenya itu yang ada di forum itu yang ZYO 2-3 kali kemudian X seperti itu, atau misalkan kita pengen ketik emailnya ya seperti itu. Ini jika ingin mengundang siswa. Jadi untuk yang bagian ketiga di video ini adalah anggota di kelas kita. Kemudian kita masuk di video bagian keempat yaitu nilai. Ini yang penting ya. Jadi ini yang ditunggu guru dan ditunggu siswa ya, baik itu offline ataupun online adalah nilai ya. Kita bisa lihat nilai di sini. Sebentar, untuk yang nggak ada ininya ya. Ya sudah deh, tidak mengapa.
Untuk yang apa namanya nilai ya kita bisa lihat di sini urutan besar nama belakang, ini nama depan ya dari huruf A. Ya kita bisa melihat di sini 9 Januari ya, maksudnya 9 Januari ini untuk yang deadline-nya ya. Kita bisa mengeditnya atau menghapus ya. Kemudian nilai apa namanya skalanya itu 100 ya, misalkan ini rata-rata kelas. Wah, Masya Allah ini tinggi ya. Rata-rata kelasnya 96,67. Misalkan ini Ananda ini ya, Fulana ini oh tadi sudah sih, dia tadi sudah mengerjakan, cuman kita belum apa namanya mengembalikannya. Misalkan kita tadi kalau nggak salah dia nilainya 100 ya, tinggal klik ini yang menu hamburger itu ya, kita lihat ya, ini kembali kepada tadi yang Google apa namanya Google Form ya, kembalinya ke sini. Cuman saya tadi lupa belum nyeting yang apa namanya spreadsheet-nya. Ya kita ngelihat sini ya, kita klik yang apa menu 3 ya, kemudian kembalikan ya. Oke, kembalikan, kemudian kita bisa komentari misalkan tetap semangat. Kita kembalikan. Oke, ya ini ada yang nilainya 100, kemudian 100 ini. Nah, berarti jika di sini belum ada nilainya, ya, ini tugasnya sudah diberikan kepada siswa partisipan, namun partisipan tersebut belum mengumpulkannya. Ya, ini 180, ya, dan sebagainya, seperti itu. Ini bagian dari nilai. Kemudian nanti kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu tentang bagian demonstrasi kita, ya, apa namanya Google Meet antara guru dengan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wabad. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung di Mari. Ini dalam rangka sebagai tugas diklat saya di acara Samisan of 18 yang diberkahi oleh Ugi. Dan sebagai tugas kali ini kita akan mencoba rekam layar bagaimana cara menggunakan Google Meet, dan nanti saya juga minta tolong kepada kawan-kawan di sini untuk ikut ujian ya ujian-ujianan lah yang ada di Google Classroom. Nanti saya berikan kodenya, saya berikan alamat untuk mengerjakan tugas tersebut. Untuk rekaman di Google Meet kali ini kita akan mencoba 5-10 menit, maksimal 15 menit, dan yang akan kita coba rekaman kali ini kita akan mencoba bagaimana cara untuk berbagi layar, dan kita akan mencoba pada kali ini tentang pembahasan, karena saya mengajar pendidikan agama khususnya untuk pelajaran PAI, kita akan mencoba berbagi rekaman layar untuk pelajaran kelas 9 di semester kedua ini di bab tentang iman kepada qada dan qadar untuk pelajaran akidah akhlak kelas 9 SMP di semester genap ini, yaitu pada bab 1 tentang iman kepada qada dan qadar. Kita akan lanjut di slide selanjutnya. Ya, biasanya saya ketika mengajar itu di bagian slide-nya itu nanti ada daftar isi ya. Daftar isinya di sini ada 5. Yang pertama tentang pengertian qada dan qadar, kemudian kewajiban mengimani takdir, kemudian yang C tingkatan iman kepada takdir, kemudian yang D memahami takdir dengan benar. Kemudian pembahasan yang terakhir, subbab yang terakhir adalah manfaat beriman kepada takdir. Kita lanjutkan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya agar pembelajaran kita kali ini lancar dan bisa berfaedah. Dan nanti saya pun akan memberikan hadis agar kita semangat untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Marilah kita berdoa, dengan salah satunya adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rizki yang halal lagi baik, dan agar amalan-amalan kita diterima, yaitu ketika kita sholat, puasa, termasuk pembelajaran kita kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kita berdoa dengan doa yang lain seperti Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah,
tambahkanlah kepada kami ilmu dan berilah rizki kepada kami pemahaman agar bisa memahami ilmu tersebut. Kemudian saya pun membacakan sebuah hadis agar kita semangat untuk belajar dan mengamalkan ilmu, diantaranya idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Ketika anak cucu Nabi Adam itu wafat, yaitu kita semua manusia, maka terputuslah semua amalannya illa min thalath, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah yang dia wakafkan untuk membangun masjid, sekolah dan sebagainya terus mengalir walaupun dia wafat. Kemudian ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang dia ajarkan kepada anaknya, kepada muridnya dan sebagainya, awaladin soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada untuk orang tuanya agar orang tuanya diampuni dan sebagainya. Dari 3 hal ini kita berharap 1 minimalnya untuk mendapatkan kita di dunia dan pahalanya mengalir di akhirat kelak. Kemudian seperti biasa, kalau saya sebagai guru mengingatkan kepada anak didik saya agar senantiasa menghormati guru-guru kita, ya, guru-guru yang sudah begitu semangat untuk belajar, kemudian meringkas ilmu, kemudian mengajarkannya. Ya, jangan sampai murid itu lepas kendali kemudian tidak hormat kepada guru. Ya, akhirnya guru pun bisa dipenjara seperti gambar di samping ini. Dan kita pun memberikan gambaran, ya, pada tahun 1969 dan pada hari ini, ketika tahun 1969 itu, ketika si anak itu nilainya kecil, ya, maka dia pun akan mendapat malu dari gurunya, juga akan mendapat marahan, ya, dari orang tuanya, dan si anak ini pun akan berubah. Karena memang pada zaman seperti itu sangat mendukung, ya. Namun sangat disayangkan beda sekali dengan zaman sekarang pada hari ini, ketika si anak itu nilainya jelek, ya, kemudian lapor kepada orang tuanya dan orang tuanya pun memojokkan sekolah, dan ini sangat memprihatinkan sekali, dan kita tidak ingin hubungan antara murid dan guru seperti itu. Jadi ketika anak siswa itu menghormati guru, maka guru pun akan menyayangi siswanya. Dan saya pun biasa sebagai seorang guru kadang mengajarkan agar anak didik kita senantiasa bersyukur dan tidak mengeluh, ya, serta membuat bangga orang tua kita. Kita lihat ada sekolah di samping kiri ini, ya, Masya Allah pembelajarannya sangat sederhana, ya, ini tidak bisa disebut dinding lah, hanya anyaman-anyaman bambu ini pun bolong-bolong seperti ini, ya, muridnya kalau belajar bisa jadi masuk angin, namun mereka sangat semangat, ya. Begitu pula gambar yang sebelah kanan ini, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita di Afrika, ya, yang kena penyakit kowor-kowor. Saya biasanya nyebutnya kowor-kowor, kuarsiorkor, ya, yang mereka tidak makan berhari-hari itu sampai tulangnya kelihatan, namun mereka tetap bersyukur, dan kita agar bersyukur pula di Indonesia walaupun wabah kita masih ada, pandemi sekarang ini, namun kita pun tidak kekurangan makanan, alhamdulillah. Kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian qada dan qadar. Ya, mari kita pelajari bersama, tetap semangat. Qada dan qadar, ya, nanti pembahasan selanjutnya itu disamakan dengan takdir. Ya, jadi kalau ada pembahasan takdir, ya, nyangkutnya qadar, ya. Kalau ada pembahasan takdir, itu juga nyangkutnya adalah qada. Yaitu apa? Pengertian secara istilah yaitu iman kepada takdir Allah, meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa semua yang terjadi yang baik maupun yang buruk merupakan keputusan Allah. Dan perlu kita garis bawahi di sini, ya, ada perkataan, ya, semua yang terjadi yang baik ataupun yang buruk. Lah, perkataan di sini yang baik ataupun yang buruk itu kembalinya kepada manusia sendiri. Ya, jadi manusia itu kadang menganggapnya buruk, tapi sebenarnya baik. Begitu pula kadang manusia menganggapnya baik, sebenarnya buruk. Katakanlah misalkan kita sekarang di sini, ya, semua negara, ya, internasional lah, kita terdampak dengan COVID. Mungkin kita beranggapan bahwasanya COVID itu buruk, ya. Tapi sebenarnya banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari COVID, ya. Salah satunya inilah, kita bisa mengenal Google Meet. Ya, qadarullah seandainya tidak ada COVID dan sebagainya, kita pun tidak bisa mengenal Google Meet, tidak bisa belajar, ya, seorang guru tidak menggali potensi-potensinya untuk bagaimana sih cara mengajar murid yang ada di rumah sementara dia hanya di rumahnya sendiri, seperti itu. Jadi sebenarnya takdir itu baik, cuman manusia kadang menganggapnya baik ataupun buruk. Nah, ini pengertian takdir secara istilah. Kemudian kita masuk ke sub pembahasan yang kedua, yaitu kewajiban mengimani takdir. Di sini saya membawakan 2 hadis, diantaranya adalah hadis Jibril, ya, dan ini hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Di antara potongan hadis Jibril ini yaitu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang masalah Islam, iman, ihsan, kemudian tanda hari kiamat, dan salah satu potongannya adalah pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW pun menjawab tentang rukun Islam, ya, rukun iman yang ada 6, dan yang terakhir adalah pada potongan ayat, pada potongan hadis wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih, dan
beriman kepada takdir ya yang baik ataupun yang buruk. Seperti yang tadi saya katakan, penyebutan kata baik dan buruk ini dilihat dari manusia ya. Kadang manusia menganggapnya baik, kadang manusia menganggapnya buruk. Padahal semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ya, kepada makhluknya adalah semuanya yang baik ya. Kita lanjut kepada pembahasan yang ini masih tentang masalah kewajiban mengimani takdir untuk hadis yang kedua ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Lau anfaqta mitla Uhudin dhahaban fi sabilillah ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari." Ya, Allah Subhanahu wa taala itu ketika engkau ya kaum muslimin itu berinfak ya, mitla Uhudin jabalan, seinfaknya itu, sedekahnya itu gunung ya, yang semuanya itu emas ya, Masya Allah ya. Seandainya infak gunung yang pasir aja, pasir itu bisa dijual ya, itu bisa dirupiahkan, didolarkan dan sebagainya. Fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah ya. Tadi gunung emas itu membeli untuk pistol ya, kuda kalau zaman dahulu, tank dan sebagainya ya. Tapi kalau dia tidak beriman kepada takdir ya, maka bilahullah, Allah itu tidak akan menerima sedekahnya itu ya, yang emas, kemudian emas yang dijual untuk beli senjata, untuk beli tank dan sebagainya. Sedekahnya itu tidak bisa diterima, padahal kan triliunan rupiah ya, triliunan dolar ya. Sampai kapan sih? Hatta tu'mina bil qadari, sampai dia beriman dengan qadar ya. Mungkin sekian dulu, cukup ya kayaknya, cukup masalah untuk demonstrasi kita kali ini ya, kayaknya cukup Bu untuk demonstrasi kita kali ini. Namun sebelumnya saya cek dulu ya, saya cek dulu rekamannya sudah benar atau enggak. Saya stop dulu untuk masalah ini yang rekam layar, saya stop dulu. Ini sudah di stop, kemudian ini kita stop.